Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap Bapak? Siap. Boleh Bapak sebelumnya perkenalkan dulu namanya siapa, usianya berapa, dan alamatnya dari mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zulfikri dari Talang Kemang, umur 43 tahun. Kasih tepuk tangan dong Bapak dulu, Bapak Zulfikrinya. Alamatnya dari Talang Kemang, usianya 46 tahun. Oh 43, lebih 3 tahun. Nah Bapak Zulfikrinya tadi kan dari Talang Kemang. Di sesi kali ini ada nggak yang dari Talang Kemang? Ada, coba angkat tangannya. Nah di belakang sana ada 2 orang tua yoga juga yang dari Talang Kemang. Tapi Bapak ini kayaknya informasinya masih kurang. Boleh juga Bapak sebagai perantaranya sampaikan informasi kesehatan seperti senter KR ini ke teman-temannya yang ada di Talang Kemang. Boleh Pak? Boleh. Boleh, insya Allah. Kasih tepuk tangan dulu dong Bapak Ibu sekalian Bapak Zulfikrinya. Nah sekarang untuk keluhannya ini yang Bapak rasain sebelumnya itu datang ke sini apa aja? Sebelum terapi ke KHL, saya itu keluhannya sakit pinggang sama kencingnya tidak lancar, tapi tidak separah yang diomongin prostat itu. Berarti Bapak Ibu beliau datang ke sini punya keluhan di bagian pinggang dan mungkin bisa jadi kena gejala prostat. Betul Bapak? Betul. Betul. Nah banyak Abu Indah, banyak ada 2 keluhan yang beliau rasakan datang ke senter KHL. Betul Abu Indah? Betul. Salah satunya ini Pak, keluhan yang paling membuat Bapak menderita itu keluhan di bagian mana Pak? Sakit pinggang sama kencing yang tidak, kalau ibarat kita itu tidak plong. Nah, berarti beliau punya keluhan yang paling menderita di bagian pinggang dan di bagian sakit susah kencing tadi atau gejala prostat Bapak Ibu. Kenapa di bagian bisa Bapak merasakan seperti ini? Sebelumnya tahu Bapak penyebabnya ini susah kencingnya itu karena apa? Karena waktu saya masih kerja dulu sering nahan kencing. Paling tidak kalau sehari itu cuma 2 kali kencing. Dari siang sampai sore dah tahan. Nah, berarti penyebab beliau bisa terkena gejala prostat tadi Bapak Ibu dikarenakan sebelumnya sering menahan buang air kecil. Betul apa Ida? Betul. Dan mungkin bisa juga dari kekurangan minum air putih Bapak ya? Sering kurang minum air putih nggak? Betul. Kurang minum air putih. Dan bisa juga kekurangan minum air putih. Dan juga biasanya untuk sakit prostat ini Bapak Ibu, gejala prostat seperti Bapaknya ini biasanya itu yang terkenanya ini untuk yang bapak-bapak di usia udah 70-an ke atas atau enggak 60-an ke atas. Betul apa Ida? Betul. Nah kalau Bapak ini berarti sebelumnya itu ngerasain susah buang air kecilnya sudah berapa lama Pak? Paling setahun lebih lah. 1 tahun lebih Bapak Ibu. Lama atau tidak? Lama. Sedangkan kita saja Bapak Ibu yang 1 hari 2 hari susah buang air kecil saja sudah sangat menderita. Betul apa tidak? Rasanya pastinya di badan kita nggak enak. Betul apa tidak? Apalagi kayak Bapak Zulfikrinya ini selama 1 tahun lebih beliau punya keluhan di bagian susah kencing atau gejala prostat. Pastinya sangat menderita. Tapi Bapak kalau misalkan kemarin itu di bagian kalau misalkan kumat-kumatan dari susah kencing ini yang dirasain tubuh itu ada nggak Pak? Tubuh rasa sakit kalau bahasa paling mana. Giliran nak kencing rasanya rasa penuh pas di kencing kan sedikit. Tapi kita sudah wanti-wanti juga pas ketika kencingnya susah dibanyakin minum air putih. Nah kalau sebelumnya Bapak Ibu berarti yang dirasakan Bapaknya kalau kencingnya atau buang air kecilnya susah, kata beliau tadi itu cepat-cepat mengonsumsi air putih banyak-banyak. Betul apa Ida? Betul. Terus yang dirasakan beliau juga kalau kencingnya ini atau buang air kecilnya susah, badannya jadi rasanya sakit-sakit. Betul apa Ida? Nah bahkan sampai sakitnya ke bagian pinggang Bapak ya, bahkan naik ke bagian pinggangnya. Kenapa seperti itu Bapak Ibu? Ya karena di bagian pinggang kita banyak saraf-saraf yang menuju ke organ bawah. Contohnya organ reproduksi. Makanya wajar kalau Bapaknya ini sakit di bagian prostatnya ini kumat-kumatan, di bagian pinggangnya ikut merasakan sakit karena saraf-saraf di bagian pinggangnya ini bermasalah, tepatnya yang menuju ke organ reproduksinya. Tapi Bapaknya kemarin Bapak Ibu sudah wanti-wanti dengan cara kalau misalkan kumat-kumatan beliau langsung cepat-cepat minum air putih banyak-banyak Bapak ya.
kalau misalkan diminumin air putih seperti itu rasanya kencingnya plong tapi Pak. Kadang plong, kadang pulang lagi. Kadang plong, kadang ngulang lagi Bapak Ibu. Berarti sama aja buat pencegahan awal aja. Betul apa tidak? Betul. Terus Bapak juga kalau misalkan tidurnya ini terganggu nggak kalau malam-malam itu? Terganggu, sering buang air kecil. Terganggu, sering mau buang air kecil tapi keluar nggak Pak waktu nyampe WC? Ya sedikit. Nah, Itu lama nunggunya Mas. nah Bapak Ibu waktu keluar mau ke WC-nya katanya mohon maaf air kecilnya ini keluarnya dikit. Padahal rasanya tadi sudah mau keluarnya penuh Bapak ya. Berarti Bapaknya tadi punya keluhan di bagian gejala prostat. Tapi Bapak kalau misalkan setelah itu untuk aktivitas Bapak kemarin tuh terganggu kalau misalkan kencingnya ini susah? Terganggu, terutama di malam hari. Sering bangun kan, nah buang air kecil, tahu-tahu cuma sedikit, tidur, terbangun lagi, pulang. Sehingga Bapak Ibu aktivitasnya juga pasti terganggu. Ya kenapa ya waktu di malam hari tadi kata beliau betul. Waktu di mana kita istirahat, nenangin di tubuh kita harus diistirahatkan. Tapi kalau bapaknya masih tetap aktif karena buang bolak-balik kamar mandi untuk nyetor air kecilnya, tapi yang keluar hanya sedikit. Alhasil di pagi harinya istirahatnya kurang, pasti badannya terasa lemas. Betul atau tidak? Betul. Membuat aktivitasnya juga pasti terganggu. Kalau ibadahnya Bapak ini terganggu Bapak kalau misalkan kumat-kumatan di bagian prostatnya ini. Tidak, kalau kencingnya tidak lancar itu pasti di pinggang itu lah, terasa sakit. Nah, berarti Bapak Ibu ibadahnya juga pasti terganggu. Karena kalau misalkan kencingnya tidak lancar di bagian pinggangnya merasakan sakit. Sedangkan kita kalau sholat sambil nahan rasa sakit terganggu apa tidak? Terganggu, membuat bacaan kita menjadi nggak lebih khusyuk, menjadi nggak lebih tenang. Betul apa tidak? Kira-kira menderita atau tidak? Sangat-sangat menderita Bapak Ibu. Penyebab awalnya mungkin sepele kalau Bapak Ibu ingat kurang minum air putih atau enggak kata bapaknya tadi sering nahan kencing, sering nahan buang air besar. Nah ini bisa jadi pembelajaran untuk bapak-bapak terutamanya supaya terhindar dari sakit prostat. Betul apa tidak? Betul. Nah terus Bapak Zulkifli kemarin kan kalau Bapak tadi kalau pengobatannya ini nggak pernah Bapak bawa kemana-mana, paling cuma minum air putih aja tadi ya. Nah terus juga Bapak Ibu kalau Bapak Zulkifli dia lagi kumat-kumatan di bagian susah kencingnya atau buang air kecilnya, beliau nggak dibawa berobat atau mengonsumsi obat-obatan, melainkan ada caranya sendiri, yaitu minum air putih banyak-banyak. Cuman ya tadi kata beliau, walaupun sudah minum air putih banyak-banyak, yang kencingnya juga pasti nggak tentu, kadang dikit, kadang banyak Bapak ya. Sampai akhirnya ada nggak Pak yang membuat Bapak menderita paling sedih ketika punya keluhan di dalam prostat ini? Ya itulah, istirahatnya kurang, aktivitas kita terganggu pasti setiap harinya. Ya, oleh tidurnya kurang, paginya pasti badan lemas. Nah, Bapak Ibu ya pastinya sedih ketika merasain tubuh kita seperti ini. Betul apa tidak? Dimana bapaknya juga, mohon maaf Bapak Ibu masih muda banget. Betul apa tidak? Betul, tapi karena beliau tadi ya mau gimana, mungkin dikasihnya itu cobaan tuh dari Allah Subhanahu wa taala. Beliau punya gejala di bagian prostatnya tadi, sehingga kalau pagi-pagi beliau ini kalau aktivitasnya itu harus rasanya lemes, mengganggu aktivitasnya. Sampai akhirnya dia dipertemukan dengan Center KHL. Waktu ketemu dengan Center KHL ini Bapak yang ngasih tahunya siapa? Kebetulan di Talang Kemang itu paling banyak yang terapi di KHL. Jadi tahu informasi dari tetangga, depan rumah juga ada Ibu Namida, Jamida. Ibu Jamida. Kasih tepuk tangan juga Bapak Ibu untuk Ibu Idanya. Berarti Ibu Idanya orang baik apa Ida? Orang baik, karena banyak orang-orang baik di luar sana seperti Mama Idanya, terutama di Talang Kemang. Jadi mereka saling menginformasikan kesehatan seperti Center KHL ini. Betul apa Ida? Berarti kita juga harus sama Bapak Ibu kayak Mama Idanya, harus menjadi orang baik. Ajak teman-teman kita, keluarga kita, tetangga kita yang punya banyak keluhan di luar sana datang ke Center KHL biar sama-sama sehat. Oke. Untuk
untuk Mama Idanya karena telah menjadi orang baik. Dimanapun beliau berada, kita doakan sama-sama semoga beliau dalam kondisi sehat walafiat, rezekinya terus dilancarkan, dan umurnya makin diperpanjangkan. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Dan sekarang terapinya kurang lebih berapa lama, Pak? Kurang lebih sudah 1 bulan. 1 bulanan. Kasih tepuk tangan dong Bapak Ibu untuk Bapak Zulfikrinya. Nah, kurang lebih sama 1 bulanan baru atau lama? Baru Bapak Ibu. Tapi Bapak masih ingat nggak reaksi yang pertama kali Bapak rasakan setelah 1 bulanan terapi ini seperti apa? Reaksinya pertama enak, minggu pertama. Minggu kedua kemarin badannya sakit galau, cak cukup bingung sekampung. Tapi Bapak takut nggak tapi Pak? Tidak, oleh sudah dikasih tahu oleh staf guru. Kasih tepuk tangan dulu dong Bapak Ibu untuk Bapak Zulfikrinya. Beliau nggak takut Bapak Ibu, malahan terus melanjutkan. Karena bapaknya tadi niatnya pengen datang ke center KL, kepengen sehat. Yang pastinya kalau kepengen sehat butuh prosesnya ini disebut dengan reaksi, di mana tubuh kita lagi diperbaiki. Contohnya kayak Bapak Jekri tadi pulang-pulang dari center KL, hari pertama nggak kenapa-napa, tapi hari keduanya badannya sakit-sakit galau, tadi gebukin 10 kampung katanya. Nah, tapi berbahaya apa tidak? Ada nggak yang ngerasain sama kayak Bapak Zulfikrinya? Coba angkat tangannya yang kepengen lihat. Ada. Tapi harus takut apa jangan? Jangan. Itu tandanya otot-otot kita yang kaku, otot-otot kita yang keras lagi dilenturkan dan dilemaskan. Tubuh kita belum terbiasa dan timbullah rasa sakit-sakit di sekujur tubuh kita. Sama kayak kita olahraga. Kan sekarang kita jarang olahraga. Betul apa tidak? Banyaknya mantep baik di rumah. Betul apa tidak? Nah, kalau tiba-tiba jogging, terus Bapak Ibu misalkan push up ya bapak-bapaknya, kalau malamnya rasa tubuhnya itu gimana kira-kira? Sakit-sakit galau, pegel-pegel galau karena belum terbiasa. Betul apa tidak? Betul. Tapi kalau kita teruskan lagi olahraganya di besok hari, tubuh makin sehat atau makin sakit? Sehat. Makin sehat karena yang namanya diajak olahraga. Betul apa tidak? Betul. Sama halnya dengan terapinya, awal saja ngerasain sakit, pegel karena tubuh kita belum terbiasa, ototnya masih kaku, masih keras. Tapi kalau terus dilanjutkan setiap harinya Bapak Ibu, kotorannya dikeluarkan dari tubuhnya, aliran darahnya lancar dan sarafnya kembali normal, tubuhnya tambah sakit apa tambah sehat? Tambah sehat. Jadi kalau kena reaksi harus takut apa jangan? Terapinya dilanjutkan atau berhenti? Lanjutkan. Bahasa Inggrisnya apa? Lanjut. Sekarang untuk perubahannya. Nah, perubahannya sekarang Bapak dari yang sebelumnya ini buang air kecilnya susah, sekarang gimana Bapak? Alhamdulillah sudah plong. Dari yang sebelumnya 1 hari itu kata Bapak tadi paling cuma 2 kali ya. Nah, kalau sekarang gimana? Normal udah? Normal. Kasih tepuk tangan dulu dong Bapak Ibu untuk Bapak Zulfikrinya. Berarti kan kalau kemarin itu kan bangun pagi ini rasanya lemes, kurang istirahat. Kalau sekarang gimana? Seger. Seger Bapak Ibu. Kasih tepuk tangan dulu dong Bapak Ibu untuk Bapak Zulfikrinya. Alhamdulillah. Berarti aktivitas ibadahnya kira-kira sudah lancar belum Pak? Alhamdulillah lancar. Alhamdulillah lancar. Karena keluhan di bagian prostatnya tadi sudah merasakan perubahan. Alhamdulillah. Berarti senang gak Bapak Zulfikri datang ke sini ngerasain perubahan? Sangat senang sekali. Sangat senang sekali. Emangnya ada nggak dikasih obat kemarin datang ke sini? Tidak ada. Atau disuntik? Tidak. Atau dioperasi? Tidak. Terus diapain? Diperbaiki tulang belakang. Diperbaiki tulang belakang. Kasih tepuk tangan dulu dong Bapak Ibu sekali lagi untuk Bapak Zulfikrinya. Berarti datang ke center KL hanya perlu diperbaiki di bagian akar penyakitnya, yaitu tulang belakangnya miring diluruskan, yang rapat direnggangkan sehingga saraf-sarafnya yang tertekan dibebaskan lagi. Kalau misalkan bapaknya ini di organ reproduksi, berarti saraf-saraf yang tertekannya di bagian pinggang, sehingga kalau sarafnya sudah dilonggarkan, dibebaskan, otomatis informasi dari bagian otak menuju ke bagian organ reproduksi kita bisa tersampaikan dengan baik, dengan benar, sehingga juga tubuh kita juga tepatnya di bagian organ reproduksinya bisa berfungsi secara normal. Makanya sakit apapun datang ke center KHL hanya perlu diperbaiki di bagian tulang belakangnya. Diperbaikinya menggunakan apa?
Rolling master. Berarti rolling masternya bagus apa tidak? Sangat bagus, sangat luar biasa. Nah, terus Bapak bisa pakai rolling master setiap harinya datang ke center KHL kan berkat perantara orang-orang yang sangat luar biasa yang telah menghadirkan center KHL-nya tepatnya di daerah Pelajo ini. Ada Mr. Kim, ada Mr. Lee, dan Mr. San. Bapak ada ucapan nggak untuk ketiga misternya? Untuk ketiga master ini kami ucapkan terima kasih banyak karena sudah menyediakan fasilitas di KHL ini, dan kami doakan semoga tetap jaya selalu. Amin. Amin amin ya robbal alamin. Terima kasih juga Bapak ya. Sekali lagi Bapak, untuk anak-anak Bapak yang ada di sini sebagai staf gurunya, ada juga penanggung jawabnya namanya Bu Yosi. Ada ucapan nggak dari Bapak untuk mereka? Untuk Ibu Yosi dan staf guru, sama kami doakan juga semoga rezekinya lancar, disehatkan selalu. Untuk anak-anaknya semoga rezekinya lancar dan dapat jodoh. Amin. Amin ya robbal alamin. Terakhir, untuk teman-teman Bapak yang mungkin punya keluhan sama kayak Bapak, saran kedepannya terapinya harus gimana? Saran dari kami, kalau terapi di KHL jangan bolong-bolong, harus rutin setiap hari untuk supaya bisa dilihat reaksinya biar cepat sehat. Kasih tepuk tangan dulu Bapak Ibu untuk Bapak Zulfikrinya. Terima kasih banyak juga Bapak sudah merelakan waktunya sebentar untuk bercerita ke depan. Semoga yang Bapak ceritakan jadi bisa menjadi pembelajaran untuk teman-teman Bapak juga yang datang ke center KHL. Amin. Dan semoga Bapak telah berbagi pengalaman seperti ini membuat Bapak bisa tambah sehat lagi. Kesembuhannya juga makin bakal dipercepat. Rezeki Bapak juga pasti bakal makin dilancarkan. Amin. Amin ya robbal alamin. Boleh ditutup Pak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih tepuk tangan dulu dong Bapak Ibu untuk Bapak Zulfikrinya. Terima kasih banyak Bapak sudah mau cerita ke depan. Nah, Bapak Ibu. Oh, Bapak Ibu. Nah, tadi kan juga sudah bercerita dengan salah satu orang tua yoga yang datang ke center KHL juga yang sudah merasakan perubahan. Betul apa tidak? Namanya ada siapa tadi yang ganteng-ganteng? Bapak Zulfikri. Beliau datang ke center KHL ini. Ke sini datangnya itu keluhannya ini ada dua macam, di bagian pinggang dan di bagian gejala prostat. Betul apa Ida? Kira-kira yang datang ke center KHL yang punya keluhan di bagian prostat ada apa Ida? Ada, pastinya banyak. Boleh Kak Yoga tahu orangnya yang mana aja? Nah, tapi kalau disuruh ngaku angkat tangannya pasti malu. Betul apa Ida? Betul, karena kenapa? Sebenarnya kan nggak apa-apa, karena kan kita kesini niatnya pengen sehat, pengen sembuh, betul? Berarti kita juga harus tahu yang apa kita yang rasakan ke staf-staf guru di sini, biar tahu cara penyembuhan gimana, dikasih sarannya harus gimana. Betul apa Ida? Betul. Tapi ngomong-ngomong yang punya keluhan prostat tadi datang ke center KHL ada perubahan apa Ida? Ada, buktinya Bapak Zulfikri tadi. Alhamdulillah sekarang katanya kencing itu atau buang air kecilnya sudah kembali menjadi normal. Alhamdulillah sehingga aktivitas ibadahnya juga kembali menjadi normal. Tapi ada nggak kita dengar ketika Bapak Zulfikrinya datang ke center KHL bisa merasakan perubahan dikasih obat? Atau disuntik? Atau dioperasi? Terus di apa ini? Diperbaiki di bagian akar penyakitnya, yaitu tulang belakang. Tulang belakangnya yang miring diapain? Diluruskan. Yang rapat diapain? Direnggakan sehingga saraf-sarafnya yang tertekan dibebaskan lagi, aliran darahnya yang kurang lancar dilancarkan kembali. Kalau dia sakit prostat, berarti masalahnya di bagian tulang pinggang kita, di mana ada saraf-saraf yang menuju organ pencernaannya atau organ reproduksinya, sehingga saraf-saraf yang menuju ke organ reproduksinya ini diaktifkan lagi, dilancarkan lagi, sehingga aliran darah menuju dari bagian otak menuju ke organ reproduksinya lancar. Saraf-sarafnya kembali normal menyampaikan pesan dari bagian otaknya. Sakit apapun datang ke center KHL bisa merasakan perubahan. Hanya perlu diperbaiki di bagian tulang belakangnya. Kalau di center KHL diperbaiki tulang belakangnya menggunakan apa? Rolling master. Rolling master apa rolling coaster?
Rolling master. Rolling master cara pakainya gimana? Turun naik, turun naik. Berarti rolling masternya bagus apa ini? Sangat bagus, sangat luar biasa. Makanya juga Bapak Ibu semuanya kalau bagus, kalau luar biasa, makainya harus setiap hari. Berarti setiap hari juga harus datang ke center. Nah, ajak teman-teman, keluarga serta tetangganya biar sama-sama sehat. Oke, siap. Tepuk tangan.